Ya, kita kembali dalam dialog Lunch Talk dan masih bersama Mbak Prita Gozi dan juga Mbak Roslina Firauli. Kembali saya ke Mbak Prita. Kalau kita tadi berbicara mengenai dana darurat di saat pandemi saat ini, mungkin banyak yang berpikir, aduh saya nggak kepikiran dana darurat, mikirin buat hidup sekarang aja mungkin susah. Tapi better late than never, mungkin seperti itu kali ya Mbak Prita. Ini gimana? Sebaiknya apakah memang ya udah sekarang mungkin saatnya kita menyimpan dana darurat ini atau gimana nih jadinya? Oke, baik. Jadi pasti ini tahapannya berbeda-beda ya untuk setiap rumah tangga. Pada saat rumah tangganya misalnya masih di tahap yang paling awal, yaitu masih membenahi cicilan-cicilan, saya akui itu tidak mudah. Jadi memang kita lihat dulu cicilan-cicilannya untuk apa saja. Kalau memang masih banyak yang sifatnya pinjaman-pinjaman sangat konsumtif, apa sih ciri-ciri pinjaman konsumtif? Mungkin kita mencicil untuk membeli makan, mencicil untuk membeli gadget. Nah, itu adalah contoh-contoh pinjaman yang sifatnya konsumtif. Nah, berarti kita memang harus membenahi hal itu terlebih dahulu. Kalau memang kita belum mampu, berarti mungkin ada baiknya kita lepas sebagian. Nah, ada satu quote di dunia keuangan, what you can buy is different than what you can afford. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, apa yang kamu bisa beli berbeda dengan apa yang kamu mampu. Karena kita bisa beli, tapi kalau dengan bantuan cicilan, berarti mungkin kita belum mampu. Mungkin kira-kira seperti itulah mengejawantahkan, memaknai kata-kata tersebut. Jadi itu dulu. Lalu yang kedua, saat kita memang sudah menyadari bahwa oh kita sudah lewat tuh masa-masa cicilan yang terlalu mengikat tadi, berarti kita harus mau untuk merubah gaya hidup kita supaya ya tadi, bahwa memaksakan diri untuk memiliki dana darurat. Jadi memang dana darurat itu bukan satu yang nyaman. Bayangin itu cuma uang disimpan aja, digunakan dalam kondisi darurat yang notabene kondisi yang tidak menyenangkan untuk kita. Apa yang suka? Artinya emang kita harus merubah mindset kita bahwa dana darurat itu berbeda dengan tabungan. Nah sekarang kalau udah mampu untuk melakukan itu semua Mbak, aku kasih aja tipsnya yang simple, yaitu membagi menjadi 3 pos. Living, saving, playing. Living 50% dari penghasilan, saving 30% dari penghasilan, playing 20% dari penghasilan. Living prinsipnya adalah semua biaya hidup yang tidak bisa kita nego, yang memang kita perlu supaya kita bisa menyambung hidup. Sedangkan playing itu adalah berbagai keinginan yang tadilah yang mungkin nanti akan dibahas oleh Mbak Vera. Aduh pengen ini, pengen itu, nggak tahan, pengen online shopee apa daripada kita mumet apa segala macam. Nah itu masuknya ke playing gitu semuanya, termasuk jajan-jajan dan semuanya. Sedangkan yang saving ini juga jangan ditawar-tawar lagi. Jadi memang hidup kita, mindset kita yang memang harus kita ubah, Mbak. Mindset kita harus kita ubah. Nah ini Mbak Vera, mindset kita ubah itu tentunya susah sih sebenarnya mengubah mindset ini ya. Apalagi tadi menahan emosi dengan yang, aduh ini gimana ya mau beli tapi ya itu dia. Bagaimana sebenarnya kita menahan emosi kita, mengubah mindset kita dalam situasi yang saat ini sebenarnya. Oke, sebetulnya begini. Manusia nggak dianjurkan untuk menahan emosi sih. Semakin kita menahan, semakin kebutuhan kita untuk melepaskan emosinya semakin besar. Ya. Sehingga nanti cara-cara yang kita pakai justru keliru. Ya, bayangkan, masa kalau stres bawaannya mesti jajan. Ya, ketika tertekan bawaannya mesti belanja. Artinya jawaban Anda atas masalah-masalah emosional Anda adalah dalam bentuk belanja, dalam bentuk membuang-buang uang gitu kira-kira. Nah, setiap manusia sebetulnya punya penghayatan tentang keuangan ini dulu dari mereka yang dibangun dulu dari mereka sejak kecil gitu ya. Jadi setiap orang punya black box dalam tanda petik. Jadi black box itu adalah skema yang individu miliki tentang bagaimana mereka menghayati tentang uang. Jadi kalau dari kecil kita terbiasa untuk ya uang itu adalah sebagai reward. Jadi kalau misalnya lagi lagi udah merasa kerja keras, merasa tertekan, mestinya belanja gitu. Ini adalah penggunaan uang yang didasarkan oleh pemenuhan kebutuhan emosional. Masalahnya adalah penggunaan uang adalah penggunaan yang sifatnya rasional. Secara rasional, uang kan punya nilai dan sebagai alat tukar sebetulnya. Yang digunakan bisa efektif dan efisien gitu sebetulnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara melatih diri kita? Cara melatihnya adalah yang pertama pahami dulu. Iya ya, yang kita mau ini kebutuhan versus keinginan ini udah paling sering dibahas oleh Mbak Prita dan teman-teman gitu kan ya di bidang keuangan. Ya, dalam 10 tahun yang lalu saya pernah bahas dalam buku saya tentang sumber kebutuhan kita apa sebetulnya. Jangan-jangan yang kita penuhi bukan kebutuhan melainkan keinginan kayak tadi. Ya, makan sebetulnya yang penting bernutrisi kan. Namun yang kita beli adalah makanan-makanan yang berbiaya tinggi. Justru selama pandemi ya kebutuhan belanja rumah tangga makin besar. Maklum pada saat kita stres ya
salah satunya adalah pengen makan terus kan. Jadi rasanya tuh dapur mengebulnya dari pagi, siang, sore semuanya ngebul terus. Artinya apa? Iya ya, keluarga sedang tidak terbiasa untuk menangani masalah emosionalnya dengan cara-cara yang sehat. Cara yang sehat itu yang seperti apa ya? Betul, emosi itu butuh di-verbalize, dibicarakan, didiskusikan, kemudian ya ditangani dengan cara-cara yang tepat. Bukan via belanja, bukan dengan shopping misalnya. Yang kedua, udah melakukan monitoring belum? Namanya weekly monitoring. Tadi Mbak Prita sempat mengatakan, iya kita mesti paham nih bulanannya seperti apa. Yes. Nah, coba kita perkecil lagi, melakukannya weekly. Kenapa weekly? Biar dapat pattern-nya. Pattern apa tentang weekdays, hari-hari biasa dengan weekend versus weekend. Sebetulnya belanjanya keluarga ini paling besar di mana sih? Pada saat dengan melalui weekly monitoring kita jadi paham, oh ternyata pada saat weekend uang kita paling habis untuk beli makanan sama mainan anak-anak misalnya, atau untuk rekreasi misalnya. Nah, ini kita temukan jadinya. Dampaknya adalah jadi kita paham. Kalau udah paham trigger-triggernya apa saja, ada yang bisa kita hindari, ada yang bisa kita kelola. Nah, ngelolanya ini nih. Bagaimana cara mengelola supaya pemenuhan kebutuhan penggunaan uang yang berdasarkan aspek-aspek emosional tadi bisa kita switch ke yang rasional. Anda butuh memahami penghayatan Anda tentang uang dari Anda kecil dulu itu seperti apa sih? Anda punya keluarga yang sebetulnya mampu membahas keuangan nggak? Bahwa uang itu bisa loh digunakan untuk menghasilkan uang kembali. Itu yang namanya tadi kalau Mbak Prita sebutkan adalah investasi. Uang bisa loh ya dihabiskan begitu-begitu saja tanpa nilai. Nah dulu keluarga Anda polanya seperti apa? Nah, memahami pola-pola keluarga kita terdahulu akan sangat efektif memahami ya. Jadi kesalahan kita di mana? Apa yang membuat saat kita tertekan bawaannya mesti belanja? Apa yang membuat kita mesti pakai baju-baju yang branded? Mesti pakai tas-tas yang branded dan mobilnya mesti yang bagus dan besar? Adakah aspek-aspek emosional yang ingin dipenuhi? Misalnya pride, gengsi, itu kan sebetulnya emosional. Ya, rasionalnya adalah kita cuma butuh alat transportasi, seperti yang tadi kita bahas. Nah, jadi polanya adalah yuk kita lihat kembali ke masa lalu kita pada saat masih kanak-kanak, lihat pola keluarga kita dulu dengan cara apa kita menghayati uang. Dengan cara itu kemudian kita bisa belajar menggunakan uang dengan cara yang lebih sehat seperti anjuran Mbak Prita tadi. Iya, berarti memang kita harus tahu dulu sebenarnya masalahnya di mana, akhirnya baru ketahuan, baru nih nanti akhirnya masuk tadi ke yang 3 tahap ya atau 3 kantong yang dikatakan oleh Mbak Prita tadi ya, 50, 30, 20 untuk living, untuk playing dan saving ya, benar ya, saving dan playing. Nah ini dia, kita akan bahas lagi nanti, masih ada 1 segmen terakhir untuk kita masih akan kembali pemirsa dalam Lunch Talk.